Tunggu sampai kapan? Mendingan ikutin dulu yang ini nih. Orangnya gede juga, montok juga hamba Tuhannya. Gemuk, nggak kayak ini kering begini model tikus laci. Ini kecil saudaraku. Ya, pasangin benang kayak layangan ditarik terbang. Supaya lebih seru, saudaraku, jangan ngantuk. Saudara, sudah saya datang ke guru saya bawa nih Alkitab. Kamu jadi Kristen? Enggak, saya katakan. Ini loh suhu buku ini. Kalau nggak enak saya pulangin lagi nanti. Saya bilang, saya lagi belajar dulu ini. Nggak mempan. Begini itu. Dua pilihan. Kamu sekarang putuskan, mau jadi orang Kristen apa ikut perguruan sini? Saudaraku, logika saya jalan tuh. Saya bukan cari kekayaan kok. Saya cari kekuatan, kekuasaan. Saya katakan, saya ikut Kristen dulu. Jangan balik lagi kamu. Ikut Yesus kamu sono. Saudaraku, saya dari situ saya tinggal. Setiap hari guru saya menghujat Yesus. Saya terima Yesus, saudaraku, kira-kira hampir setahun. Saya bersaksi guru saya tiap hari maki-maki. Karena saudaraku, saya anak yang paling dikasihi. Tahu sakitnya apa, saudara? Masuk rumah sakit. Mulutnya begini. Kecekukan. Gitu. Saudara, orang kecekukan 2 bulan. Kita 2 menit saja udah begitu capek dari air. Nggak bisa minum, nggak bisa makan. Dia nggak makan, nggak minum, tiap hari kerjanya. Saudaraku bisa bego. Bener-bener saudaraku. Aduh, tiap hari begitu, tiap detik. Nggak bisa makan, begitu makan. Lagi. Begitu makan, keluar lagi. Bayangkan saudaraku. Sampai tinggal seperti cecak kering. Akhirnya meot. Dia bilang, jangan panggil Eko kemari. Saudaraku, dia hujat terus Tuhan. Jangan main-main, saudaraku. Kata-katain terus. Dia meninggal. Nah sudah, saudaraku. Dari hamba Tuhan itu belajar. Nggak taunya wakil guru saya mungkin. Saya nggak tahu siapa. Dia kirim jin. Saya lagi enak-enak pulang dari kantor. Tenang-tenang duduk di kursi. Ada jin gitu gede. Biasa saya suka nyomotin orang, sekarang saya mau dicomot. Saudara tahu, itu pendeta hamba Tuhan itu bilang, Eko, waktu saya sudah ditumpang tangan, hari ini juga nggak boleh baca mantra lagi. Nggak boleh baca mantra. Kalau sekarang dalam nama Yesus, kalau ada setan, dalam nama Yesus usir dia. Saudaraku, saya catat, dalam nama Yesus usir setan. Nama siapa lagi? Nggak ada. Kok cuma 1? Ini Yohanes, Petrus. Nama Petrus nggak bisa usir setan, nggak bisa, saudaraku. Ya, biar nama Mao Zedong juga nggak bakal bisa. Ya, setan nggak takut sama Mao Zedong, sama Hitler. Dia takut dengan nama Yesus. Masa sih? Cuman begitu saja, dalam nama Yesus usir para kuasa kegelapan. Nggak usah dihafalin. Begitu denger juga udah bisa. Yang mantra begitu panjang saya hafalin, saudara. Nah, kemudian begitu bertemu peristiwa ini maghrib, saya baru pulang dari kantor, saudaraku. Saya kaget, saudara. Saya langsung, saudaraku, langsung baca mantra halilintar. Saya baca, mantranya keluar dari mulut saya, orang saya masing bisa. Dia keluar, saudara. Kuasanya nggak ada. Itu jin diam-diam aja, saudaraku. Saya baca mantra halilintar, saya hantam. Nggak bergerak. Mantranya keluar, tapi kuasanya kan saya udah tumpang tangan. Nggak ada lagi. Saya ingat, saudaraku, itu hamba Tuhan bilang, Yesus, saya nggak tahu bagaimana saking kalang kabut. Saya bilang, dalam nama Yesus engkau, enggak. Saudaraku, apa yang saya lihat? Blek, hilang. Nama Yesus Maha Kuasa. Sungguh, saudara. Saya baru tahu nama yang termaha kuasa. Yesus tidak menang, saya nggak mungkin jadi orang Kristen, saudara. Nggak mungkin. Tahu saya nggak kekurangan uang. Saya punya kekuasaan. Saya bisa lukain orang. Saya bisa tahu ini dan itu. Apalagi kalau gali sumur, di mana ada air, kelihatan. Kakak seperguruan saya, dia bisa melihat minyak di bawah bumi, saudara. Kelihatan tembus. Jarak jauh pandangan, saudara. Bisa. Saya lagi telepon. Ya, itu Ibu Vera, saudara. Kolesterol tuh sudah 500. Masa sih? Iya, coba periksa. Bener, saudaraku. Saya kalau mau ke rumah dia, saya baca mantra. Dia nggak bisa kemana-mana, saudara.
kebingungan siapa sih yang mau datang nih, kurang ajar. Ini kok nggak bisa pergi kemana-mana? Bisa begitu saudara, ngedumel sendiri. Begitu saya datang, masih ada. Kamu ya pegangin saya ya. Saudaraku, ilmunya saya kuat. Saya bisa kuasain dia. Walaupun dia kakak seperguruan, saudara. Itu luar biasa. Jadi saudaraku, ilmu-ilmu yang dipelajarin walaupun versinya baik itu Tionghoa, baik itu Afrika, yang di Banjar Budu itu sama, semua pusatnya satu. Saudara pernah baca buku Mugendi? Ya, Mugendi itu. Mungkin nanti saya berikan pada Pak Gendeng. Saudaraku, dia bisa ubah tanah jadi makhluk hidup. Orang tuanya. Dan Mugendi disusui oleh ikan duyung hidupnya. Dia bisa melihat, saudaraku. Dia datang ke Lucifer. Saya akan khotbahkan nanti, begitu saudara akan mengerti hal seperti ini. Jadi saudara kalau datang ke CFC yang di Menara Gracia, saya terus membuka rahasia roh. Ya saudara, supaya jangan nyasar. Karena saya sudah tahu. Saya juga nanti ingin bicara-bicara dengan Pak Ki Gendang, kalau bisa, supaya saudaraku kita mengerti kemana kita harus larinya. Jadi kalau enggak saudaraku, mujizat-mujizat bisa terjadi. Jangan heran. Yang tadi saya katakan saudara, bisa, semua bisa terjadi. Baru-baru belum lama ini, seorang anak, dia bawa amplop. Saya kira mau dipersembahkan saya amplop, biasa dalamnya duit kan. Ini daun jambu. Kok daun jambu kering bawa kemari? Nah, kurang ajar nih saya bilang. Daun jambu kering 10 lembar. Mau ngapa? Dia tadi bawain daun jambu. Dia bilang, Pak Eko tolong Pak. Kenapa? Ini ibu saya. Ibu saya adiknya di puncak. Itu suka pakai baju hitam, kuasa gelap. Baca mantra-mantra. Cuman adiknya itu suka tolong gereja. Beliin AC, beliin apa. Orangnya dermawan. Ibu saya datang ke sana. Dikasih 100.000. Puluhan 10. Saudaraku di situ. Lantas anaknya ini Kristen. Dia belum, saudaraku. Masih di seberang. Nah begitu dia bilang, Bu, itu duit doakan dulu. Paman tuh kuasa gelap. Kamu ini orang bener dibilang kuasa gelap. Gelapnya berapa gelap sih? Saudara, Bu, mari Bu. Ibu pegang, saya doain. Saudara dia doakan, Tuhan, uang ini dari kuasa gelap. Jika benar uang ini berikan buat ibu saya, Tuhan hamba kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, uang ini menjadi kudus dan suci, menjadi berkat bagi ibu saya. Saudaraku, udah. Ibunya hampir pingsan, dia kaget. Jadi daun jambu kering. Saudaraku nggak heran gituan saudara. Banyak daun apa jadi duit begitu. Itu permainan begituan. Duit itu. Maka itu saudara. Kalau kita melihat segala kuasa-kuasa itu. Semuanya mereka banyak pakai penipu. Firman Tuhan mengatakan apa saudaraku? Dalam Ulangan, ada dekat Ulangan 10, kita lihat. Ulangan pasal 10. Supaya saudara tahu, Allah melarang kita ya lihat-lihat Hong Sui, lihat-lihat rumah dan sebagainya. Ya, Ulangan 18 ayat 10 sampai 13, 3 ayat. 10 sampai 13. Ulangan 18. Di sini Allah sudah berfirman, saudara. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan. Dikatakan apa, saudara? Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang perang pun yang mempersembahkan atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, ataupun seorang orang yang bertanya kepada saudara lihat ya, atau minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara tahu orang ini nggak boleh dibakar. Orang mati nggak boleh dibakar. Sebab di antaramu jangan terdapat anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Bukan anak kecil. Kalau seorang ayahnya umur 70, anaknya umur 50 meninggal dunia, jangan dibakar, maksudnya itu anaknya. Saudara, kalau dibakar itu beda. Dibakar jadi abu. Kalau kita dicipta dari tanah dan debu. Abu dengan debu lain. Saudara karpet disedot, sedot bersih, ada debunya. Saudara tanam air, kasih air, tanam pohon, tumbuh. Kalau tanah merah,
saudara ambil di pot tanam tumbuh. Tapi kalau tanam merah dijadikan bata, dibakar, saudara tumbuk, tanam nggak tumbuh pohon.